Jadi kalau Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat-sahabat sekalian. Gimana Bang? Silakan dilanjut. Lanjut Indah. Iya, jadi Bang OI sama tadi yang nanya, itu kalau di Islam kita jelas di dalam Al-Quran itu kalau sebelum hidup kita ini yang ada di dunia ini itu dijelaskan, itu namanya ada namanya alam ruh, itu dijelaskan di Al-A'raf ayat 172. Habis itu sebelum kita masuk bumi itu, sebelum masuk dunia yang disebut dunia ini, itu ada di Al-Mulk ayat 1 sama 2 sama Al-Baqarah ayat 155 ke 156. Habis itu alam barzah ini diceritakan di Al-Quran juga di Az-Zumar ayat 69. Habis itu hadis juga banyak yang menceritakan, dan kebangkitan itu diceritakan di Al-Kahf ayat 49 ke 50. Nah, nanti soal kebangkitan itu ada di Al-A'raf ayat 7 sama 8. Begini Bang, yang ceritakan, yang melihat langsung Muhammad di alam barzah sama kebangkitan itu siapa Bang? Itu diceritakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah udah ngelewatin itu semua. Waktu Isra Mi'raj. Waktu bertemu dengan Allah ya? Waktu Isra Mi'raj, ya betul. Naik ke surga itu, naik ke langit. Ditunjukin semua Bang. Karena Isra Mi'raj ini, Isra itu artinya dia perjalanan dari waktu itu dari tempat dia ke Sidratul Muntaha, ke Palestina dulu, habis itu ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj, Mi'rajnya itu baru naik. Dan ini terjadi satu malam, jadi time travel Bang. Bukan yang abang bisa pikir 1 jam habis itu jalan lihat-lihat, enggak. Ini time travel, dia waktunya bisa maju bisa mundur. Oh, jadi dia dari bumi naik ke surga bertemu dengan Allah begitu. Langit ke-7, nggak dibilang surga Bang, karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia pencipta surga Bang. Abang, kalau Tuhan kami itu nggak di dalam surga Bang. Kalau di dalam surga berarti dia nggak maha besar. Dia lebih besar dari surga itu. Dia pencipta surga Bang. Yang masuk surga itu makhluknya Bang. Jadi waktu Muhammad bertemu dengan Allah itu, Allah posisinya ada di mana? Langit ke-7. Langit ke-7. Ya. Dan digambarkan oleh Rasulullah itu langit kedua itu seperti padang pasir, sementara langit pertama itu seperti cincin. Seberapa besar tuh langit keduanya, dan seterusnya sampai ke-7. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia pencipta waktu dan ruang Bang. Jadi ruang, abang tahu nih yang kita tempat duduk saya sekarang di ruangan abang sekarang, ruangan ini ciptaan Bang. Sementara Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah nggak perlu kursi untuk duduk. Berdiri ya? Nah kan, ruang tempat berdiri itu ruang Bang. Allah ini menciptakan waktu dan ruang abangku. Oke, siap. Terus waktu dia naik, waktu Isra Mi'raj. Enggak, ini tadi abang masih ada utang nih. Ayat Yesus di surga nih, di mana nih? Ada banyak Bang. Lukas berapa tadi kita buka yuk? Ada ayatnya itu yang dikatakan dia naik ke surga, menyiapkan tempat. Iya, itu Lukas berapa tuh? Saya tidak bawa Bang. Saya di luar Bang, saya tidak bawa. Enggak, karena ya pemahaman saya ya makhluk yang di dalam surga Bang. Karena kalau surga itu tempat kan berarti dia terkungkung dengan ruang kan. Oh, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi tidak apa-apa, tapi kalau menurut kemenangan saya, Yesus di surga menyiapkan tempat untuk kita nanti. Tuhan nyiapin surga Bang. Asik juga nih Tuhan abang. Enggak masalah, itu menurut kemenangan saya. Iya enggak, saya bilang asik juga Tuhan abang nyiapin surga gitu. Oke. Cuma jadi pertanyaan saya begini Bang. Kan sebelumnya kan Muhammad ini kan sudah pernah ke langit ke-7 berbicara dengan Allah. Yang jadi pertanyaan saya begini, kenapa pada saat Muhammad mati, kenapa Allah tidak mengangkatnya lagi ke langit ke-7 atau memanggilnya? Karena gini Bang, Muhammad ini kan kalau kita
dengar-dengar itu kan kekasih Allah. Terus pemimpin umat muslim. Maksudnya setiap perkataannya itu adalah perkataan dari Allah. Yang jadi pertanyaan saya begini Bang, kalau memang Muhammad adalah kekasih Allah, kenapa pada saat Bang, kalau cara ini saya mirroringnya ini cara menjawab Abang. Nabi Muhammad nggak pernah mati Bang, kedagingannya yang mati, rohnya enggak Bang. Dari mana Bang tahu rohnya tidak? Iya nanti saya juga begitu Bang, begitu saya mati roh saya diambil Bang, kedagingan saya yang mati Bang. Betul nggak Bang Suma? Ya. Disambung Bang. Lanjut aja deh. Enggak, ini udah kemana-mana. Maksudnya begini, beliau kan yang memimpin. Setiap perkataan Muhammad itu kan sama saja dengan perkataan Allah itu sendiri. Gimana? Perkataan Nabi Muhammad, perkataan Allah itu sendiri. Itu Al-Quran Bang, beda. Iya, terus Al-Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Jibril. Nah, Jibril ke siapa? Ke Rasulullah. Itu perkataan siapa? Ya, tadi Abang bilang kan semua perkataan Rasulullah. Enggak semua perkataan Rasulullah itu Al-Quran, Bangku. Terus yang tulis, yang mengucap, yang apa? Yang memberitahukan tulisan-tulisan di Al-Quran itu siapa? Rasulullah. Iya, berarti kan dari Iya, enggak semua omongan Rasulullah itu Al-Quran. Abang paham nggak? Enggak semua omongan Rasulullah itu Al-Quran. Paham nggak? Di mana? Maksudnya coba ceritakan, coba jelaskan. Oke, Rasulullah ini menerima Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari tahun 610, 17 Ramadan. Yaitu Iqra, 5 ayat pertama itu dari Gua Hiro. Setelah beliau keluar dari Gua Hiro, Malaikat Jibril turun lagi dan memberitahukan bahwa engkaulah Rasulullah dan akulah Jibril. Abang kalau mau cari dalilnya, saya ada bukunya, saya bisa tunjukin. Setelah itu, beliau ini dituntun oleh Jibril. Setiap ada ayat yang perlu beliau sampaikan ke sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya itu ada 65 orang yang bertugas untuk mencatatnya. Dan Rasulullah setiap menerima ayat itu dia langsung dikasih tahu oleh Jibril bahwa ini akan ada ayat ini akan berada di surat ini, di ayat ini, di nomor sini, di ayat sini. Jadi Al-Quran itu bukan cuma diturunkan oleh Allah, tapi disusun langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Nah sisanya kalau Rasulullah lagi ngobrol sama istrinya atau ngomong sama sahabatnya, itu bukan Al-Quran, abangku. Yang saya tanya Al-Quran bukan hadis. Oke, di Al-Quran dijelaskan bahwa ikutilah apa yang ada di Al-Quran dan penjelasannya. Tugas utama Rasulullah itu menjelaskan soal Al-Quran. Abang tahu nggak pentafsir Al-Quran nomor 1 siapa? Berarti begini Bang, kalau memang Abang coba jangan lari dulu. Abang tahu nggak pentafsir nomor 1 Al-Quran siapa? Yang pertama kali mentafsirkan Al-Quran siapa? Saya tidak tahu. Rasulullah, karena itu tugas pertama dia, menjelaskan ayat-ayat kami. Di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi memang Rasulullah ini yang punya satu-satunya yang punya wewenang langsung dari Allah untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Masuk Pak. Kalau memang abang bilang begini, tidak semuanya di Al-Quran itu adalah, tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Agak susah ya nerimanya ya. Berarti bukan firman Allah dong, bukan firman. Waduh. Kalau memang tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Abang paham nggak? Ini sekarang saya lagi ngobrol nih sama abang nih. Saya lagi ngobrol sama abang nih. Yang saya pertanyakan Al-Qurannya Bang, bukan perkataan benar. Yang saya tanya Al-Qurannya, kitabnya. Apakah semua tulisan, semua ucapan yang ada di Al-Quran itu adalah perkataan Allah? Itu perkataan Allah jelas. Kan tadi saya udah jelasin. Nah itu maksud saya itu Bang. Yang ada di Al-Quran itu
pure 100% firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu kata, nggak ada kata-kata dari atau tulisan-tulisan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, nggak ada. Al-Quran itu bukan ditulis oleh sahabat-sahabat Rasulullah begitu? Dituliskan secara harafiah, ya, dituliskan. Tapi maknanya kan bukan dari sahabat atau dari Rasulullah. Abang bisa ya membedakan antara kata-kata atau bahasa atau yang ditulis sama maknanya? Oh, maknanya di mana? Nah, Al-Quran itu diturunkan lewat Jibril ke Rasulullah, tapi yang menuliskan secara fisik itu sahabat-sahabatnya. Dari perkataan Muhammad. Dari perkataan Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Begini Bang, berarti Allah tidak berbicara langsung melalui Muhammad, berarti melalui perantara Jibril. Betul, melalui perantara Jibril. Tapi abang jangan samakan malaikat kami, malaikat dalam perspektif Islam dengan malaikat abang ya. Malaikat kami bang, malaikat dalam Islam itu nggak punya free will bang, nggak punya kebebasan, nggak punya nafsu. Jadi Jibril itu nggak mungkin berbohong, nggak mungkin menipu, karena dia nggak punya free will bang. Dia nggak punya apa ya, nggak punya ya nafsu, nggak punya free will. Kalau di keimanan abang kan malaikat nih bisa memberontak, bisa punya nafsu, bisa punya kebebasan, ya kan? Nah, kalau di malaikat di kami itu malaikat tuh nggak punya free will bang. Jadi Jibril tuh nggak punya nafsu. Jadi dia nggak ada untuk merubah-rubah ayat tuh, dia nggak ada. Dia nggak ada keinginan. Dia nggak punya hasrat, betul. Selain Muhammad, adakah sahabatnya atau istrinya bertemu langsung dengan Jibril? Ada. Abang kalau buka Sahih Muslim nomor 9, jadi diceritakan di situ bahwa Sahih waktu Muslim ini apa? Hadis Sahih Muslim hadis. Oh, hadisnya. Iya, jadi di hadis Sahih Muslim nomor 9, Rasulullah lagi duduk bersama Umar, ada Abdullah bin Umar, habis itu ada Ali. Rasulullah lagi duduk sama, sebentar. Nah, abang kan mempertanyakan nih, ada nggak saksinya orang yang melihat Jibril bertemu Rasulullah, betul nggak? Mama. Iya, Bang Adiansah. Oh, Masya Allah. Padahal udah di-mute loh di sini. Kenapa kok? Iya. Ini udah di-mute loh ini. Coba aku mute dulu ya. Nah kan? Udah. Coba tuh. Enggak, masih. Coba turun Masih. Ya Pak. Nah, tuh udah. Jadi bang, abang kan tadi nanya mana saksinya yang melihat Jibril bersama Rasulullah, ada nggak istrinya atau sahabatnya yang melihat Jibril itu sendiri. Jadi diceritakan di Sahih Muslim nomor 9, ini hadisnya ini udah level mutawatir ya, bahwa ini saksinya nggak 1-2. Di sini ada Umar, ada Abdullah, ada Ali, ada sahabat-sahabat Rasul yang lain. Sekali waktu Rasulullah lagi duduk di rumahnya bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang berambut agak panjang, habis itu bajunya putih dan tidak terlihat sama sekali bekas traveling atau bekas berjalan di padang pasir. Nah, seorang yang pakai baju putih ini tiba-tiba duduk di depan Rasulullah dan bertanya. Dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Habis itu Rasulullah menjawab, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah, dan jika kamu mampu berkepergian kepadanya. Habis itu orang ini bilang, kamu benar. Habis itu Umar sama sahabat-sahabat lain saling melihat bang, saling tengok-tengokan. Loh, ini orang nanya, tapi kok membenarkan. Jadi kayak ngetes Rasulullah gitu loh. Habis itu ditanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Habis itu Rasulullah jawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Habis itu nih orang yang pakai baju putih tadi duduk duduk depan Rasulullah ini bilang, kamu benar. Habis itu dia nanya lagi, kabarkanlah tentang ihsan itu.
Lalu Rasulullah jawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Habis itu nih orang yang pakai baju putih nanya lagi, kapan hari akhir itu? Atau kapan kiamat? Habis itu Rasulullah bilang, nggak ada yang tahu, sama dengan yang bertanya, dengan yang ditanya. Habis itu nih orang berdiri langsung jalan ke depan, Bang. Habis itu Rasulullah bilang sama si Umar, Umar, kamu tahu nggak itu tadi siapa? Umar cuma bilang, cuma Rasul sama Allah yang tahu. Habis itu Rasulullah bilang, dia adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi rukun Islam dan rukun iman itu diajarkan dari Jibril langsung ke Rasulullah dan ke sahabat-sahabatnya. Dan itu banyak saksi ya Bang ya. Dan begitu orang itu dikejar, yang pakai baju putih itu dikejar, begitu Umar bilang dengar itu dan Umar keluar dan sahabat-sahabat lain keluar, orang itu udah nggak ada di luar Bang. Nah, jadi kalau Abang nanya siapa saksi Jibril ketemu Rasulullah, itu hadis hampir mutawatir. Itu pengetahuan umum karena banyak yang melihat. Bang, bukankah Al-Quran ini selesai ditulis itu di saat usia Muhammad itu mendekati kematiannya ya? Enggak. Kalau kita buka carbon datingnya, Abang tahu nggak Rasulullah itu kapan lahir dan meninggal? Tidak. Rasulullah itu lahir 570 ke 571, meninggal 632. Ingat ya? Dan beliau menerima Al-Quran ayat pertama di tahun 610. Kalau saya lihat dibuka nih Bang, di islamicawareness.org, di Quranic manuskrip, Abang bisa lihat handphonenya nggak? Ya bisa. Nah, kalau ini ada radio carbon dating Bang. Radio carbon dating ini untuk ngecek umur kertas Bang. Nah ini, jadi kalau umur kertas itu bisa diukur, bisa dihitung, membusukan kertasnya. Nah di sini ada kodeks Sanaa-i. Ini di Al-Quran ya. Ini lebih dari setengah. Nah ini kalau di carbon dating Bang, carbon dating itu dites tahun berapanya. Ini ditulis kertasnya ini berumur 578 ke 669 Bang. Berarti ini ditulis waktu Rasulullahnya masih hidup. Ini ditulis Rasulullahnya masih hidup. Iya, karena perkataan Muhammad kan. Ini Al-Quran ya Bang? Iya. Jadi kalau Abang bilang narasinya Al-Quran itu ditulis setelah Rasulullah atau pas Rasulullah udah tua dan seterusnya, enggak betul. Karena ada narasi hadis lagi yang menjelaskan bahwa Umar sebelum dia masuk Islam, dia itu jadi dia punya ponakannya udah masuk Islam. Umar ini termasuk sahabat ya. Umar ini datengin ponakannya karena dia marah. Nah begitu dia masuk rumah ponakannya ini, ponakannya lagi baca surat Taha dan itu berbentuk kertas. Jadi di zaman Umar belum masuk Islam aja udah ada kertas berisi Al-Quran. Dan itu dari hadis yang sahih. Mantap. Ya begini Bang, kalau memang kitab Al-Quran ini kan dituliskan bertahap di saat Muhammad kan masih hidup sampai umur berapa begitu. Kenapa semua pemberitahuan tentang dia kenapa tidak dituangkan semua saya di Al-Quran? Kenapa harus hadis yang menjelaskan? Sedangkan yang saya baca Bang, hadis ini kan dibuatkan pada saat Muhammad kan tidak ada. Betul Bang ya? Iya betul. Ya berapa tahun lah Muhammad sudah meninggal, terus dibukukanlah hadis ini. Al-Quran ini. Oke. Maksudnya begini Bang. Di Al-Quran maksudnya dalilnya ada tidak yang mengatakan begini Bang? Atau Muhammad atau Allah bilang jika kamu tidak paham dengan Al-Quran, kamu bisa baca hadis begitu.
kamu bisa dapat jawabannya di hadis. Itu ada di Al-Quran. Itu perintah Allahnya ada di Al-Quran. Itu di ini sebenarnya. Di An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan bahwa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia. Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, itu tadi saya bilang tugas Rasulullah pertama itu menerangkan Al-Quran, Bang. Iya, tentang Al-Quran itu. Habis itu hadis ini, abang mesti paham. Hadis ini adalah apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah dan diamnya dia. Jadi sampai diamnya pun dicatat. Dan Rasulullah ini pernah melarang penulis-penulis Al-Quran, ada 65, saya bisa sebutin satu-satu penulis Al-Quran di zamannya. Itu dari Aban bin Sa'id, Abu Mamah, Abu Ayyub Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Dan ini nama-nama mereka berikut orang tua mereka dan masuk dengan suku-suku mereka ya. Nah tapi gini Bang, Rasulullah sampai bilang sama penulis-penulis ini, jangan satukan doa dan hadis-hadisku ke dalam satu kertas atau satu mushaf. Jadi Rasulullah itu udah ngelarang Bang, jangan masukkan doa-doa atau hadis-hadis ke dalam lembaran mushaf Al-Quran. Jadi Rasulullah memang udah mengantisipasi jangan sampai tercampur tulisan manusia sama firman Tuhan Bang. Karena kalau abang tadi bertanya kenapa sih nggak disatuin aja hadis sama Al-Quran, karena memang harus dipisahkan Bang, nanti kecampur-campur, nanti bukan kitab suci lagi Bang. Saya nggak mau nyerang balik karena abang nanyanya santun, tapi ya kan ada kitab suci yang bercampur dengan tulisan-tulisan manusia kan. Nah memang dijaga seperti itu Bang. Jadi kita udah ada kodratnya. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas Rasulullah adalah menjelaskannya gimana kita taunya. Itu ada di hadis. Contoh di Al-Quran ada perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi kalau kita dengar perintah Allah gitu, oke, saya mau puasa, tapi gimana caranya? Lihat yang menerima ayat ini siapa? Sang penerimanya, Rasulullah. Bagaimana kita berpuasa? Jam berapa kita mulai puasa? Bagaimana kita berbuka? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan seterusnya. Karena kalau semuanya ada di Al-Quran Bang, waduh, ada berapa jilid Bang Al-Quran? Nggak bisa. Al-Quran itu pokok-pokoknya Bang. Oke. Begini Bang. Berarti kitabnya abang ini Quran dengan hadis saja ya? Betul. Betul, dan hadis itu ada hafalannya juga. Dua-duanya ini hafalan kita. Jadi manuskrip yang saya tunjukkan tadi, yang memang ada di zaman Rasulullah itu sekunder, sumber sekunder kami, sumber primer kami itu hafalan. Okay. Karena gampang ngejaganya Bang. Karena contoh saya umat Muslim di Jakarta, habis itu saya ketemu Muslim di Inggris, habis itu Al-Fatihah kami bisa langsung, karena kami sama-sama hafal ya. Saya bisa ngetes apakah kulhu saya sama, apakah Al-Baqarah saya sama, Yasin saya sama, walaupun dia di Inggris. Jadi sumber primernya itu Al-Quran yang mutawatir. Bang, apa betul hadis itu perlu ditafsir lagi atau memang sudah ayatnya itu sudah? Hadis atau Al-Quran Bang? Hadis. Kalau hadis ya kita bisa pelajari lagi. Ya tergantung abang contoh abang baca Al-Quran, abang kurang paham maksudnya. Nah abang tinggal lihat hadisnya. Kapan Rasulullah menerima ayat ini? Bagaimana? Oke, contoh ya Bang ya. Ada satu ayat yang paling, menurut saya sih paling agak susah diiniin. Al-Kafirun ayat 6. Disebutkan di situ, untukmu agamamu, untukku agamaku.
Kita kalau dengarnya sepintas kayak gitu, abang ngartiinnya apa? Untuk kamu agamamu, untuk saya agamaku. Arti abang mengartikan ayat itu apa artinya? Itu kan berbicara kepada teman non muslim kan? Ya. Tapi abang kalau mengartikan, oh berarti kita nggak boleh nyenggol-nyenggol agama orang lain, atau kita nggak boleh ini, kita bingung kan abang gimana caranya? Nah jadi apa tuh? Abang mengartikan ayat itu apa? Ya untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukmu kan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Abang mengartikan ayat itu apa? Masing-masing agama. Agamamu ya agama. Nah, agamamu. Nah, yang bukan agamamu ya agama. Jadi begitu abang baca hadisnya atau asbabun nuzul ayat itu, rupanya waktu itu Rasulullah lagi di Mekah dan kaum pagan-pagan Quraisy, penyembah berhala, penyembah makhluk, penyembah yang ada di bumi atau di dunia ini, bilang, ya Muhammad, bagaimana kalau tahun ini kita menyembah Tuhan kamu dan tahun depan kamu menyembah Tuhan kami? Makanya turun ayat itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi poin di ayat itu, jangan mencampur-campurkan agama kita berdua. Setuju. Nah, karena itu saya pribadi ada di room ini, ada di live ini, jadi supporter Bang Zuma, karena saya ngelihat ada agama-agama di luar sana yang mencampur-campurkan agama dengan menggunakan kata Allah, nama Tuhan saya, dan seterusnya. Begini Bang, saya paham maksud Muhammad Bang. Gimana? Berarti waktu pada saat dia bertemu dengan kaum apa tadi? Kaum Quraisy. Pagan Quraisy. Pagan Quraisy, oke. Maksudnya poinnya di situ, kitabmu, Tuhanmu, ya Tuhanmu, kitabmu ya kitabmu. Kitabku ya kitabku, Tuhan. Jadi begini Bang. Jangan dicampur-campur gitu loh. Ya. Begini. Di kitabnya abang, Tuhannya abang, semua yang tertulis di dalam kitabnya abang itu adalah Tuhannya abang, dan semua yang tertulis di kitab saya itu adalah Tuhan saya juga. Jadi kayak Quran tidak boleh menyeberang ke Bible, Bible tidak boleh menyeberang ke Quran. Maksudnya begini, Quran tidak boleh mencari pembenaran di Bible, Bible tidak boleh mencari pembenaran di Jangan mencampur-campurkan agama kita, Bang. Jangan mencampur-campurkan agama. Contoh, abang tiba-tiba di Bible abang ada Allah, padahal di original teksnya nggak ada Allah. Itu menurut abang mencampur-campurkan nggak? Kok tiba-tiba nama Tuhan saya ada di Allah? Oh begini. Kalau memang nama Tuhan abang ada di Bible. Yang jadi pertanyaan saya begini Bang, apakah nama Allah yang ada di Bible adalah Tuhan abang? Spellingnya sama Bang, A-L-L-A-H, dan abang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, standar bahasa Indonesia apa itu Bang? KBBI. Di KBBI Allah itu nama Tuhan, bukan jabatan Tuhan Bang. Oke. Abang bilang tadi kita mengambil nama Allah di dalam Al-Quran. Sedangkan begini Bang ya, sedangkan di Al-Quran itu kan bukan tulisan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab, tulisan Arab. Nah, cuma Abang bilang ada terjemahan Indonesia yang menggunakan nama Tuhan abang ya. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya begini. Di original teks abang, Kristen seluruh dunia nih nggak ada yang menggunakan kata Allah kalau nggak di Konoha Bang. Kecuali Kristen Arab sama Kristen Konoha. Tapi Kristen Arab menggunakan Allah itu sebagai nama, bukan jabatan. Jadi secara nggak langsung Kristen seluruh dunia Bang, nggak ada yang kenal namanya Allah Bang. Kalau saya tanya, kamu tahu nggak orang Kristen Indonesia mengenal Tuhannya namanya Allah? Mereka akan bingung, loh Allah kan Tuhannya orang Islam. Iya betul Bang. Nah. Itu makanya saya di sini. Itu tadi Bang. Enggak. Pertanyaan jangan mencampur-campurkan agama kita, gimana Bang? Iya, enggak begini. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Tuhan Allah yang ada di Bible, apakah Tuhan abang? Tuhan Allah yang ada di Bible? Iya. Emang ada Allah? Itu tadi yang saya tanya. Emang ada Allah di Bible Bang?
kan kata Allah itu saja. Ya Allah itu kan di Bible abang mestinya Tuhan bang, bukan Allah. Abang paham nggak? Oh, Allah. Nah, Allah itu, kata Allah itu mestinya Tuhan bang, bukan Allah. Mestinya Tuhan bukan Allah. Nah, coba abang baca Bible abang next time, ganti Allah itu Tuhan. Pasti lebih kena. Mau coba? Pertanyaan saya, nama Tuhan abang ini sebenarnya Allah atau Allah? Allah. Abang spell Allah gimana bang? Eja Allah gimana bang? Allah. Iya, ejaannya gimana? Allah. Iya, diajak, coba diajak. A-L-L-A-H. Allah. Nah, Allah itu A-L-A-H bang, Allah. Kalau double L, Allah. L di double bang. Sama, kalau double L itu Allah. L-nya 2 bang. Tapi kalau abang Allah kan, L-nya 1, Allah. Sama seperti kalau dalam bahasa Inggris prepositions. Begitu S-nya 2, prepositions. Jadi Z. Abang paham nggak nih pronunciations dari ini? Kalau itu bahasa abang kan, bang. Nah, kita abang kan menyebutnya. Oke, abang kan menyebutnya Allah. Allah itu A-L-A-H bang, bukan A-L-L-A-H. Allah. Ya Allah. Nah, A-L-A-H kan, bukan A-L-L-A-H kan. Begitu double L, begitu L-nya 2, Allah. Paham nggak bang? Ada 2 L-nya. Bagaimana coba ucapkan lagi? Allah. L-nya 2 bang. Tapi kalau L-nya 1 kan Allah. Kalau 2? Allah. Tidak salah pengucapan bang. Salahnya di mana? Bukan Allah. Oh, kalau di alif lam ha Allah, betul. Iya. Allah. Tapi dengan double L itu udah mendekati Allah. Allah. Bukan Allah. Kalau double L Allah. L-nya yang ditekan. Ya Allah. Gimana abang bilang Allah tapi dengan double L coba? Tapi Enggak, coba. Abang sebut kan, double L tapi dengan gaya Allah, coba. Oke. Allah. Kan A yang kedua jadi O kan? Ini Bang Zuma asli. Iya, Bang Zuma asli. Monitor. Lagi asar kayaknya. Oh. Iya, Paman. Wah, iya. Silakan Gurunda. Kirain bukan Bang Zuma tadi ya, tak klik. Enggak apa-apa, lanjut aja sedikit lagi tuh. Udah mau klimaks beliau. Lanjutin, Bang. Saya monitor. Coba Bang Oi. Coba Bang Oi sebut Allah dengan L-nya double coba. Baru saya dapat ucapan begitu. Allah. Itulah ini harapan saya bang. Bukan loh. Kitab bang, banyak memang kita serap bahasa-bahasa yang dari luar bang. Kitab, K-I-T-A-B, kitab itu bahasa Arab bang. Berarti kalau ular double L, ular. Ular sejak kapan ular double L? Ya, seandainya ditambahi L-nya 1 kan jadi ular. Ular. Untung bukan H kan? Jadi A-R, ular. Allah. Kan Abang tekan L-nya. Tekan L-nya. Yang jadi masalah ular tuh bukan bahasa Arab, gitu loh. Enggak, penekanan double L aja sebenarnya abang bisa, abang paham. Tadi kita bicara bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia kata Allah. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat berarti secara KBBI ya bang ya. A-L. Betul nggak? Allah. Kan? Tuh, kan? Allah itu L-nya 1 abangku. Allah. Kan A-L. Allah. Itu kau beda lagi. Allah. Oke, mau kayak gitu. Oke, kita kesini ya bang ya. Abang coba baca ini bisa nggak?
Ini, coba abang baca deh. Gimana abang baca ini? Ya, abang bacanya gimana? Ah, itu bahasa Inggris, Bang. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, Cambridge G. Nah, Kalau saya ya, bacanya gimana? Menggunakan bahasa Indonesia, saya baca Cambridge G. Cambridge. Kira-kira kalau abang ngomong kayak gitu ada orang yang paham nggak? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia bacanya begitu. Kalau Abang mestinya bacanya gimana? Ini kan bahasa Inggris. Iya, abang bacanya mestinya gimana? Cambridge. Ya, kenapa abang menyebutnya Cambridge? Iya, kenapa abang menyebutnya Cambridge? Iya, kenapa abang menyebutnya Cambridge? Ejaan bacaan bahasa Inggris kan seperti itu. Beda tulisan. Iya, karena ini sebuah nama, betul nggak? Ya. Cambridge, karena ini sebuah nama. Namanya nggak bisa dibaca dengan Cambridge G, nggak bisa. Karena ini sebuah nama. Abang tahu ini nama dalam bahasa Inggris. Makanya abang sebut Cambridge, betul nggak? Iya. Nah, kalau kita buka KBBI, Bang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nyebutnya gimana, Bang? Ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Abang nyebutnya gimana? Yang mana nama Tuhan dalam bahasa Arab? Ini Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sama seperti ini, abang jangan pura-pura dong. Cambridge, abang menyebutnya Cambridge karena abang tahu ini adalah nama dalam bahasa Inggris. Ya. Makanya abang sebut Cambridge. Nah, ini Allah di KBBI disebut nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi abang nyebutnya gimana? Allah. Allah. Dia nggak ngerti dia, Bang. Dia pura-pura. Dia tahu Cambridge ini dalam bahasa Inggris. Cara penyebutannya itu Cambridge. Karena ini dalam bahasa Inggris. Jadi lafal atau pronunciations-nya itu Cambridge. Terus di sini disebutin begitu ini langsung berubah, dia langsung longor. Ya, intinya gini, Bang. Bang, intinya gini, Bang, biar nggak kelamaan gini, Bang. Tuhanmu Yesus, bukan Allah, bukan Allah. Dah selesai. Siapa bilang? Loh, berarti Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oh, tiga dong. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Allah itu abang dapat dari mana, Bang? Dari Bible, bahasa Latin. Iya. Bahasa Indonesia. Oke, secara Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ini nama Tuhan, Bang, nama. Jadi kalau abang setuju menggunakan Allah dalam kitab abang, berarti nama Tuhan abang Allah ya? Jadi, Bang, bukan berarti saya menyebutkan nama Allah yang ada di Bible, saya berseru kepada Allah yang ada di Quran atau ketuhannya abang. Abang menggunakan bahasa apa, Bang? Bahasa Indonesia kan? Iya. Standar dalam bahasa Indonesia itu apa, Bang? Makanya saya bilang tadi, apakah tuh Allah Bapa yang ada di Bible itu? Kan Allah Bapa lagi. Abang menggunakan kamus apa ini? Allah ini jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini menggunakan kamus apa, Bang? Karena kalau kita buka Oxford, Allah is the name of God among Muslims. Kita buka Stanford, Allah is the name of God among Muslims. Sampai Kristen Arab aja punya kamus, Bang. Abang mau saya tunjukin? Nih, saya tunjukin. Ini kamus Kristen Arab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Ini dari Sentakla ya. Ini saya translate aja nih, Bang. Kamus Alkitab. Ini kamus Alkitab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Saya translate nih. Inilah nama, Bang. Nama. Allah ini nama. Ini kamus.
kamus Arab Kristen loh bang. Jadi abang tiba-tiba bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah ini, itu dari kamus Kalau mana di Arab- gitu loh? Kalau di Arab Kristen sana dia menggunakan kata Allah juga. Allah sebagai nama, ibunya bapaknya Nabi Isa itu Allah namanya. Itu Kristen Arab ya. Iya, Allah. Dinda Jibril. nyebutnya juga. Yuk. Mereka ini kelihatannya bukan ngambil dari Al-Quran, Dek. Ambilnya dari kitabnya Yahudi. Lah. Di dalam Yosua 24:26. Coba dilihat. Mungkin jadi Yosua pertanyaan lagi kalau memang 24 24:26. Iya. menggunakan Jadi di kata situ Allah memang juga, ALLAH memang tertulis itu. Coba dibuka, ada ya dibuka coba. Yosua 24 nomor 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di atas di tempat kudus Tuhan. Nah, Ini, Bang. Yosua berapa itu? 24-26. Ya, 24-26. itu udah betul ya. Hmm. Jadi Nah, itu ada. dikatakan di sana ada ya. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus. Oke. Baik. Mundur dulu, kata Allah di situ apa? Ibraninya coba. Di sini kata Allahnya Yehova. Elohim atau Oh. Yehova. Ya. Coba bergeser ke pohon. Coba ke pohon. Oh, pohonnya Pohon. Allah. Pohon, Dek. Nah, itu mungkin, Dek. Oh, Jadi pohon. kalau dia mengatakan Allah Bapa, pohon Bapa, mungkin. Itu bahasa Ibrani itu. Allah itu. Itu ada kata Allah di Ibrani, ada kan ya? Ada. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, mungkin maksudnya mereka pohon. Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, berarti pohon Yesus, pohon tidak Bapa. masalah Mungkin, iya. Tidak masalah. Jadi Tuhan mereka ini kemungkinan pohon. Mungkin pohon ini identik dengan salib. Karena kenapa? Ksulon itu kan artinya pohon. Yesus digantung di ksulon, di pohon. Jadi Yesus itu digantung, bukan disalib, tapi digantung di pohon. Pohon ini kan Allah. Jadi Tuhannya adalah pohon dan Yesus digantung di pohon. Mungkin begitu, mungkin. Tidak masalah. tidak masalah. Masalah katanya. Kau tafsir sendiri ayat. Bukan saya tafsir sendiri karena Anda tidak punya kapasitas kemudian menggunakan kata Allah di yang dalam jadi- Bible yang karena jadi tidak ada pertanyaan sumber. saya, Oke, apakah sabar nama dulu. Allah yang Sabar ada di dulu kawan, Bible adalah sabar. Tuhan? Saya ini baru ngomong sedikit loh, Bang. Jadi ya, mohon izin ya Dinda Jibril. Kalau Anda merujuk kepada kitab Anda dengan sebutan Allah, Allah itu kalau dalam bahasa Indonesia tetapi atau semisal. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya melainkan atau hanya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 22, di situ ada kata Allah. Artinya apa? Tetapi. Atau di Mazmur 107 ada kata Allah, artinya sumpah serapah. Allah juga kalau kita lihat Latinnya di Bible kurang L, satu-satunya sumber hanya Yosua 24 nomor 26, yaitu Allah yang kalian sebut Allah itu, yang artinya pohon. Karena kalau Anda merujuk kepada umat Islam, Al-Quran, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Susah kalian untuk masuk ke situ. Maka saya membantu orang Kristen mulai hari ini. Kalau Anda ditanya dari mana Kristen mengambil, sama dulu, dari mana Kristen mengambil kata Allah, katakan kepada orang Islam yang bertanya, kami mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Selesai. Itu dari saya. Silakan Dinda Jibril diulang. Dilanjutkan. Oh, berarti kata Allah Biasanya itu pohon. biasanya kalau pohon itu gede, kalau kecil itu puun. ALLAH itu Lebih pohon. kecil lagi piin.
Gimana? Tanya oi, tanya oi. Dalam bahasa Ibrani, betul. Ibrani, Yosua 24 nomor 26, Allah artinya pohon. Atau Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Atau Yohanes nomor 5 nomor 22 dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Yang mana Tuhan Anda? Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Ibrani, atau Allah dalam bahasa Ibrani? Yang mana Tuhan Anda di situ? Antara pohon, sumpah serapah, atau tetapi? Iya, silakan. Jangan pura-pura bego. Tidak bagus itu. Udah dewasa tapi jangan kayak anak kecil. Pantas Musa didatangi pohon. Di pohon. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan aku menyeru Anda dari pasar, berarti aku pasar. Aku menyeru Anda dari HP, berarti saya HP. Gitu maksudnya. Kan begitu, gitu. Bang. Kan orang kan bertemu Musa dia di pohonnya. Dia tidak bertemu Musa. Musa diseru dari balik pohon. Pohon. Ya. Oh, pohon. Jadi kalau kamu berseru dari balik toilet, kamu toilet gitu. Kamu mencari jalan dari tadi ingin menghujat sebenarnya. Kamu udah gatal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Pohon. Oke. Sekarang kalau kamu dari balik WC, kamu WC. Itu pohon. Ya itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kamu kemana? Sudah bagus. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu pohon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita kembali kepada pertanyaanmu yang di awal. Mohon izin Dinda Jibril. Beliau ini penghujat. Jadi gini, Tafadol bang. Anda takut tahu. Ini saudara OI. Saya mau tanya samamu. Yesus terangkat ke surga. Sabar. Yesus terangkat ke surga. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya masuk ke alam barzah. Oke? Bersama dengan Nabi Muhammad kami berada di alam kubur, di alam barzah. Pertanyaan saya, ketika Yesus ke surga, orang Kristen kemana? Diangkat ke Firdaus. Nenekmu kiper. Saya baru pulang dari Toraja. Saya baru pulang dari Toraja. Mayat-mayat masih bergelantungan kemudian di goa-goa. Yesus ke surga. Umatnya yang mengaku umatnya di kuburan. Siapa yang menemani kau di kuburan? Kutanya dulu kamu. Siapa yang menemani kau di kuburan? Yang temani Muhammad di kuburan siapa? Kami umatnya. Kami bersama dengan umatnya di alam barzah. Tetapi Anda harus tahu bahwa Al-Quran melalui Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus solihati lanubaywi annahum minal jannah gurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha na'ma ajrul alamin." Apa kata Allah? Orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan bersama dengan Allah pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, bersama dengan kami yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Di ayat lain, "Wa man yuti'illah war rasul wa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itu kata Allah. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi surga oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan saya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus akan bersama dengan orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Silakan, tunjukkan dalilnya. Hitungan sampai 10. 1, 2. Saat Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada seseorang yang di sampingnya, "Aku bersama hari ini juga di Firdaus." Terbukti nggak? Atau itu bohong? Ya, pertanyaan saya yang lihat. Terbukti nggak orang itu ke Firdaus atau masih digantung sampai busuk di situ? Ayo, terbukti nggak? Yesus ke surga katamu kan? Orang Kristen sekarang gimana? Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Kutanya samamu. Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Dibawa kemana orang Kristen kalau mati? Dibawa kemana? Iya, dikubur di mana dia? Di surga atau di tanah? Dikubur di tanah. Nah, Yesus di mana? Yesus di surga. Sama ndak kalian dengan Yesus?
Beda. Beda. Nabi Muhammad kemudian ke alam barzah, umatnya ke alam barzah, sama Alam kami. kuburan. Alam barzah. Iya, alam kuburan. Ya, ke alam kuburan dalam bahasa Yunaninya apa? Hades. Orang-orang Kristen kalau mati di mana? Hades. Pertanyaannya Bang begini. Iya. Orang Kristen kalau mati, ku tanya dulu. Orang Kristen kalau mati berada di mana? Terus yang mau pimpin kita ke surga di dalam kubur. Bagaimana ceritanya? Sama-sama di kubur. Dengar dulu. Yang mau pimpin kita ke surga nanti siapa? Dengar dulu. Ketika kemudian Al-Quran, sabar. Anda bisa belajar dengan baik kan? Tapi singkat padat, jangan panjang-panjang. Oh, nggak bisa. Anda berbicara mengenai Al-Quran. Dengar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itu Islam. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus ada di langit, oke, umat Islam juga mengakui itu. Nabi Isa ada di langit. Oke, orang Kristen di mana dia? Jangan samakan Yesus dengan Isa. Nabi Isa aku bilang Nabi Isa aku bukan Yesusmu. Nabi Isa aku ada di langit. Nabi Isa ada di langit. Yesus ada di langit. Nabi Muhammad ada di alam barzah. Yesus di surga. Enggak ada di surga. Enggak ada Yesus itu di surga. Enggak ada. Itu kebohongan. Itu penipuan. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Tidak terima Yesus di surga. Ya, mau saya buktikan? Giliran kita balas, tidak terima. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan kalau Yesus itu di langit bukan di surga? Terserah Anda. Oke, Anda diam. Silakan Dinda Jibril boleh buka, atau Dinda Ardiansa. Silakan kita buka kemudian Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apakah Yesus itu di surga atau nyangkut di langit? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kita buka tipu-tipuannya ya, Lai ya. Kita lihat, kita buka. Kau buka, kau lihat kitabmu ini. Kau lihat ini kitabmu ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, coba langit. Oke, langit surga. Bahasa Yunaninya apa? Diam dulu. Langit bahasa Yunaninya apa? Langit bahasa Yunaninya Uranos. Ya, oke. Surga bahasa Yunaninya apa? Surga bahasa Yunaninya Uranos juga. Apa? Berarti Yesus di langit atau di surga? Yes, surga di langit. Surga di mana? Di tanah. Surga itu Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani, bukan Uranos atau Uranon. Kasihan Dela. Surga di mana? Di kuburan. Surga itu bahasa Yunaninya Paradiso. Oke? Sedangkan kalau Uranos itu atau Uranon itu langit. Hebat Yesus kalau begitu. Oke, Yesus di langit. Umatnya di mana? Nanti Yesus akan datang, angkat. Kalau berbicara nanti ya tadi ayatnya sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannah. Bagusan mana? Nanti. Kalau Yesus nanti di langit atau Muhammad di kuburan? Alam barzah. Semua orang mati itu ke alam barzah. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Yesus itu terangkat ke langit? Kenapa harus disamakan Nabi? Kenapa Yesus ke langit? Kenapa Yesus ke langit? Kekasih Allah disamakan dengan manusia biasa. Kenapa Yesus ke langit? Nabi pilihan, katanya kekasih. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Yesus ke langit? Difirmankan. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Yesus ke langit? Di langit surga. Ya, terserah kamu. Kenapa dia ada di langit? Untuk menyiapkan. Menyiapkan apa? Menyiapkan apa? Yang baru. Menyiapkan apa? Bumi baru. Bebas. Bumi baru. Aduh, ngarang bebas. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang.
Paman. Tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus punya Firdaus? Banyak. Banyak. Silakan kamu tunjukkan. Saya tunggu ya. 5 tahun 6 bulan. Silakan. Tapi hebat Yesus dong. Iya, memang hebat di dia kuburan. Nabi. Iya, silakan Dia aja nabi. dengan tanggapan. Makanya saya nabi, bertanya tapi sama dia di langit. kenapa dia diangkat? Kenapa dia diangkat Tapi ke langit? Muhammad kenapa tidak di langit kalau dia nabi? Ngapain dia ke langit? Ngapain dia ke langit? Iya. Kenapa dia ke langit? Untuk apa dia ke langit? Hebatan Yesus dong kalau begitu. Yesus itu terangkat dengan sendirinya atau diangkat? Oh, terangkat dengan sendirinya lah. Nenekmu kiper, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya? Ayo. Ngoceh. Muhammad kenapa tidak diangkat? Tidak ada dalil. Ya, Muhammad pasti yang Anda harus tahu, yang pasti Anda harus tahu, Yesus diangkat ke langit itu karena diselamatkan oleh Tuhanku. Kenapa diselamatkan? Karena Tuhannya Yesus siapa? diancam mau dibunuh kemudian oleh orang-orang Yahudi. Yesus diangkat itu Tuhannya menyembah siapa? kepada Tuhanku. Yesus itu menyembah kepada Tuhanku. Yes, betul. Mau ku kasih dalil? Sejak kapan? Mau ku kasih dalil nggak? Bilang dong. Jangan malu-malu dong. Sejak mau kapan tidak Bapak ku kasih itu dalil? namanya diganti mau jadi tidak? Allah? Paman. Mau gitu. tidak ku kasih dalil? Mau tidak? Padahal Muhammad sudah bilang agamaku, agamaku. Ya kamu kan bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu berarti kitabmu. Ya, Agamaku, kamu memang berarti siapa? Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi. Emang kau umatnya Yesus? Dinda adalah Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah. Kisah para Rasul 2 nomor 32. Kok disama-samakan si Tuhannya Yesus dengan Tuhan Saya kalian? ingin membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Sorry Jo. Ya sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah para Rasul 2 32. 32. Ya. Yesus Semua inilah pengajaran yang dibangkitkan. Diam dulu saudara. Waduh. Yesus inilah yang dibangkitkan Oleh Allah. Tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Ulang lagi Dinda. Sekali lagi Dinda. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Ulang lagi Dinda. Sekali lagi Dinda. Kan Allah. Tidak malu ya ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan kamu. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia makan cacing. Ada Tuhan dibangkitkan Tuhannya Islam. Ada Tuhan tidak bangkit jadi bangkai. Kita Kristen ada Tuhan dibangkitkan Tuhan Kalau tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya samamu, andai saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, apa yang terjadi dengan dirinya dalam kubur? Busuk enggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhanmu? Iya makanya kenapa ada kata di situ tuh Yul? Sudah lah. Ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma, ini lebih kacau lagi nih Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan kepada Allah. Ini diakuin Nabi kita nih. Kasihan deh lo. Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu? Gak malu? Tidak. Enggak, memang gak malu. Kasihan deh lah. Masih mau aku datang besok. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau hadir. Ini kok di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa Bang? Itu
Itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Nah, mungkin penulisnya mengambil dari Apa? Ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke matian oleh Allah. Makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011? Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya. Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, oi. Kalau ada malu, oi. Kabur lah. Nih gini, oi. Di Bible Apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Iya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Enggak, ini katanya beda. Isa sama Yesus. Lah, ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, kenapa namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya. lah. Oke, Yesus itu original teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Yoso itu, Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yoso dalam bahasa Greek, Yoso. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus, dia nggak nengok? Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu ketemu nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus. Kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu apa? Sama kayak Yohanes. Iso itu dari mana? Sama kayak Yohanes. Bro. Iso dari mana? Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Kok daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Palestina itu apa? Palestina dulu. Maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gua dari pertama berdiri sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan di Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Iya. Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion.
Dalam bahasa Inggrisnya gospel, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba lo gospel, evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama ya, jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? Meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya. Tidak ada.